Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu membayangkan bahwa satu dompet yang jatuh bisa mengguncang hidup dua keluarga dari dunia yang sangat berbeda? Ini adalah kisah tentang seorang anak kecil penjual koran yang hanya ingin hidup jujur. Tapi takdir membawanya membuka pintu masa lalu yang selama ini terkunci rapat. Rahasia yang bisa mengubah hidupnya selamanya. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah, dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Udara pagi di stasiun Gambir masih terasa dingin meski mentari mulai mengintip malu-malu dari balik awan. Kereta-kereta datang dan pergi, membawa harapan, kelelahan, dan cerita yang beragam. Di antara hiruk-pikuk manusia yang berlarian mengejar waktu, berdirilah seorang bocah kecil di bawah tiang lampu tua, dengan koran-koran lusuh di pelukannya. Namanya Raffi, usianya baru 9 tahun, tapi matanya tak lagi mencerminkan usia semuda itu. Setiap hari, Raffi memulai harinya lebih cepat dari matahari. Ia harus menyusuri ganggang sempit demi mengumpulkan koran bekas dari agen langganannya. Dengan pakaian yang mulai memudar warnanya dan sandal jepit yang sudah tipis solnya, ia melangkah cepat menuju stasiun. Tempat di mana ia bertaruh harapan demi sesuap nasi untuk ibunya yang terbaring lemah di rumah petak sempit di belakang pasar. Ibunya, Bu Sari, dulunya penjahit rumahan. Namun sejak penyakit paru-paru menyerangnya, ia hanya bisa berbaring. Sesekali batu keras hingga dada Raffi ikut terasa sesak mendengarnya. Mereka hidup berdua, tanpa ayah, tanpa sanak saudara. Kita masih punya satu sama lain. Begitu kata ibunya setiap malam sebelum tidur, dan itu cukup bagi Raffi untuk terus bangun keesokan harinya. Raffi berdiri di tempat biasanya, dekat warung kopi stasiun. Ia tahu di sanalah para penumpang sering berhenti sejenak, memberi celah baginya untuk menawarkan koran. Koran pagi? Pak, berita terbaru, Bu? Suaranya nyaring, meski serak karena pagi yang dingin. Beberapa orang hanya melirik, ada yang menggeleng, dan tak jarang ada pula yang hanya tersenyum iba tanpa membeli. Meski sering tak laku, Raffi tak pernah marah. Ia percaya, rezeki tak pernah salah alamat. 1 atau 2 lembar koran yang laku saja sudah cukup untuk membeli bubur untuk ibunya. Dan mungkin, kalau beruntung, segelas susu sachet untuk tambahan tenaganya. Ia tidak pernah mengeluh, hanya sesekali menatap langit, seolah berbicara langsung pada Tuhan. Hari ini, boleh lebih baik dari kemarin, kan? Di sela-sela kesibukan menjajakan koran, Raffi kadang duduk sejenak di bangku tua stasiun. Di sana, ia suka memperhatikan anak kecil yang menangis karena akan ditinggal ayahnya, atau pria kantoran yang sibuk dengan telepon genggamnya. Semua itu baginya adalah pelajaran hidup. Ia belajar bahwa setiap orang membawa beban, meski dari luar tampak baik-baik saja. Ada satu momen yang selalu Raffi ingat. Beberapa minggu lalu, seorang wanita paruh-baya menangis di peron karena kehilangan tasnya. Tak ada yang menolong. Semua berlalu. Tapi Raffi menghampirinya, memberi sebotol air dan membiarkan wanita itu menumpahkan kesedihannya. Ia tak bisa mengembalikan tas itu, tapi ia bisa hadir. Dan itu cukup membuat wanita itu memeluknya lama sambil berucap, "Kamu anak yang baik, Nak." Namun menjadi anak yang baik bukan berarti dunia jadi ramah padanya. Pernah suatu hari, seorang preman pasar merampas koran dagangannya lalu menertawakannya karena tidak mampu membayar uang keamanan. Raffi hanya diam, menahan tangis, lalu kembali pulang membawa tangan kosong. Hari itu, ibunya hanya makan bubur sisa semalam, sementara ia memilih berbaring sambil mengusap perut kosongnya. Pagi ini, seperti biasa, Raffi kembali ke tempatnya. Tapi entah mengapa, hari ini terasa berbeda. Udara terasa lebih berat, dan matanya terus memperhatikan kerumunan yang lebih padat dari biasanya. Di antara orang-orang itu,
ada sosok yang mencuri perhatiannya. Seorang nenek tua dengan mantel wol tebal, syal berenda emas, dan tas kulit elegan yang tampak mahal. Ia terlihat bingung, seperti tersesat di lautan manusia. Raffi hanya menatap sejenak, lalu kembali menjajakan koran. Tapi instingnya terasa aneh. Seolah ada sesuatu yang akan terjadi. Dan benar saja, dari sudut mata, ia melihat seorang pria mencurigakan menyelinap di belakang nenek itu. Tangan pria itu bergerak cepat, menyusup ke tas sang nenek dan menarik sesuatu. Dompet. Mata Raffi terkaget. Ia tahu apa yang baru saja terjadi. Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, kakinya sudah bergerak. Ia berlari, menerobos kerumunan, meneriakkan sesuatu yang tak terdengar oleh orang lain. Copet! Copet! Namun tak ada yang mendengar. Semua terlalu sibuk. Hanya Raffi, bocah kecil yang tak dianggap siapa-siapa, yang berusaha menghentikan kejahatan itu. Tapi ia tidak peduli. Yang ia tahu, ia tidak bisa membiarkan ketidakadilan menang. Tidak di depan matanya. Tidak selama ia masih bisa berlari. Langkah kecilnya mulai mendekat ke arah pencopet. Napasnya memburu, dan koran-koran di pelukannya mulai beterbangan. Tapi ia tidak memperlambat laju. Bukan uang, bukan pahala yang ia kejar. Tapi nurani kecil di dalam dirinya yang berkata, itu salah. Dan kamu bisa melakukan hal yang benar. Hari itu, dunia mungkin tidak melihatnya. Tapi seorang bocah, di tengah padatnya stasiun, sedang membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Raffi berlari secepat yang ia bisa, melewati kaki-kaki orang dewasa yang tak menyadari ada seorang bocah kecil sedang melakukan pengejaran besar. Jantungnya berdebar keras, bukan karena takut, tapi karena dorongan kuat dari dalam dirinya untuk melakukan apa yang benar. Ia melihat punggung si pencopet semakin menjauh, menyusup ke lorong sempit di belakang peron tempat para pedagang biasa menyimpan barang. Raffi menggigit bibirnya. Tak peduli bahwa koran-koran yang tadi ia jual kini berserakan tertinggal di belakang. Bagi Raffi, itu hanya kertas. Yang lebih penting adalah menyelamatkan sesuatu yang bukan miliknya, tapi bisa menjadi segalanya bagi si nenek. Lorong itu sempit dan gelap, bau pesing dan sisa makanan busuk menusuk hidung. Tapi Raffi terus berlari, walau napasnya mulai sesak. Ia ingat ibunya yang pernah bilang, kalau kamu yakin itu benar, kamu jangan setengah-setengah. Dan sekarang, dalam kegelapan lorong itu, kata-kata itu menjadi lentera. Ia melihat bayangan si pencopet membelok ke kiri, dan tanpa ragu Raffi mengejarnya. Meski lututnya mulai bergetar dan kakinya berdenyut sakit akibat menabrak dus-dus yang berserakan. Si pencopet sadar sedang diikuti. Ia menoleh dan mencibir. Tak percaya bahwa yang mengejarnya hanyalah anak kecil dekil dengan nafas megap-megap. "Ngapain lu, bocah? Mau mati?" teriaknya kasar. Tapi Raffi tak menjawab. Ia hanya mengepalkan tangan dan terus maju. Si pencopet lalu melemparkan kardus ke arahnya, mencoba membuatnya tersandung. Raffi terjatuh, lututnya berdarah terkena pinggiran besi karat. Tapi ia bangkit kembali, dengan mata yang menyala marah. Bukan karena sakit, tapi karena harga diri. Karena dalam tubuh kecilnya, ada keberanian yang tak bisa dipahami oleh siapapun yang hanya mengukur manusia dari tinggi badan atau usia. Kesempatan itu datang saat si pencopet hendak melompati pagar besi kecil di ujung lorong. Ia kehilangan keseimbangan sesaat. Raffi melihat dompet itu tergenggam di tangan kanan pria itu. Dan tanpa pikir panjang, ia melompat, meraih tangan pencopet itu, dan menggigit sekuat tenaga. Pencopet menjerit kaget dan melepaskan dompetnya. Dalam sepersekian detik, dompet itu jatuh dan Raffi menangkapnya sebelum menyentuh tanah. Si pencopet mendorongnya dengan kasar, membuat tubuh kecil Raffi terpelanting ke dinding lorong.
Tapi ia tak peduli. Dompet itu kini dalam genggamannya. Si pencopet akhirnya kabur, mungkin menyadari bahwa dompet itu bukan lagi miliknya untuk dipertahankan. Sementara Raffi tetap terduduk di tanah, memeluk dompet itu seperti memeluk benda paling berharga di dunia. Ia menggigil, bukan karena dingin, tapi karena adrenalin yang mulai menghilang, digantikan oleh rasa sakit dan kelelahan. Tangannya gemetar, tubuhnya lecet, dan napasnya tersengal. Tapi ia tersenyum. Ia berhasil. Setelah beberapa saat, Raffi berdiri perlahan. Kakinya terasa berat, tapi ia tahu ia harus segera kembali ke peron. Ia harus mengembalikan dompet ini pada pemiliknya. Ia menyusuri kembali lorong itu, melewati tumpukan sampah dan genangan air, berusaha mengingat wajah nenek tua tadi. Tapi begitu ia tiba di peron, yang tersisa hanya keramaian biasa. Tak ada lagi sosok nenek bersyal emas. Mobil mewah itu pun sudah menghilang. Raffi berdiri terpaku, matanya menyisir ke segala arah, berharap menemukan jejak, tapi sia-sia. Hatinya mulai diliputi rasa cemas. Ia memutar dompet itu di tangannya, mencoba mencari petunjuk. Dompet itu indah, dari kulit asli yang halus dan beraroma mahal. Di dalamnya, terdapat beberapa lembar uang, kartu kredit, dan sebuah KTP dengan nama Ratna Kusuma Dewi. Di bawah nama itu tertera alamat lengkap, di daerah Menteng, tempat yang bagi Raffi terdengar seperti negeri di atas awan. Ia belum pernah ke sana, bahkan tak tahu harus naik angkot nomor berapa. Tapi ia tahu satu hal, ia harus mengembalikan dompet ini. Itu janji hatinya. Dia berjalan ke pos satpam, mencoba bertanya apakah ada yang mencari dompet hilang. Tapi tak ada laporan masuk. Para petugas hanya menatapnya sekilas, lalu sibuk kembali dengan urusan masing-masing. Dunia ini memang begitu, pikir Raffi, orang kecil tak selalu didengar, bahkan ketika membawa kebenaran. Ia berdiri lama di sudut stasiun, berharap nenek itu kembali. Tapi waktu terus bergulir, dan matahari mulai naik tinggi. Dengan langkah pelan, Raffi berjalan keluar stasiun. Ia tahu satu-satunya jalan adalah mengantar dompet itu sendiri. Tapi ia tak punya uang. Tak ada ongkos. Satu-satunya bekalnya adalah niat dan keberanian. Ia memandangi alamat di KTP itu sekali lagi, menghafalkannya di dalam hati. Menteng. Ia bahkan tidak yakin letaknya di mana. Tapi ia tahu, sejauh apapun itu, ia harus pergi ke sana. Ia menengadah ke langit yang mulai memanas, lalu menuruni tangga stasiun dengan peluh di wajah dan luka di kaki. Setiap langkahnya terasa berat, tapi hatinya ringan karena tahu bahwa ia sedang melakukan sesuatu yang benar. Dunia mungkin akan terus memperlakukan anak-anak seperti dirinya sebagai bayang-bayang, tapi hari ini, ia akan menunjukkan bahwa bahkan bayangan pun bisa membawa cahaya bagi orang lain. Dan di dalam genggaman tangan kecilnya, dompet itu menjadi lebih dari sekadar benda. Ia adalah kunci dari cerita besar yang belum ia ketahui, tentang siapa dirinya, dan kemana takdir akan membawanya. Raffi berdiri di trotoar yang panas, sementara lalu lintas ibu kota meraung keras seperti raksasa lapar yang tak pernah kenyang. Debu beterbangan setiap kali angkot atau metro mini melintas, menyapu wajahnya yang sudah penuh peluh dan luka. Di tangannya masih tergenggam dompet kulit mewah itu, basah oleh keringat tapi dijaga seperti harta karun. Ia memandang ke kiri dan ke kanan, mencoba menebak arah ke daerah Menteng. Ia tak punya peta, tak punya ponsel, dan tak ada uang sepeser pun. Tapi ia punya satu hal yang tak bisa dibeli, tekad. Ia mendekati seorang ibu penjual gorengan di pinggir jalan, wajahnya menunjukkan sopan santun khas anak kampung. "Bu, Menteng itu kemana ya?" tanyanya dengan suara pelan, nyaris tenggelam oleh klakson dan deru kendaraan.
Sang ibu menatap heran, lalu menunjuk ke arah utara. Jauh, Dek. Naik bus aja sana, katanya sambil mengunyah tempe mendoan. Raffi mengangguk. Meski tahu dalam hati, naik bus bukan pilihan. Ia tak punya ongkos. Dan ia tak tega meminta. Maka satu-satunya pilihan yang tersisa adalah berjalan. Langkah kecilnya mulai menyusuri jalanan kota yang asing. Panas aspal membakar telapak kaki yang hanya terlindung sandal tipis. Setiap kali angin berhembus, ia sedikit bersyukur karena bisa mencuri napas dari rasa letih yang menggigit. Tapi lebih dari rasa lelah, yang paling menyesakkan adalah rasa khawatir. Bagaimana kalau ia tersesat? Bagaimana kalau alamat itu ternyata palsu? Bagaimana kalau si nenek malah menuduhnya mencuri dompet itu? Namun bayangan tentang ibunya yang terbaring lemah di rumah kembali membakar semangatnya. Ia ingat kata-kata ibunya suatu malam, saat listrik padam dan mereka hanya diterangi lilin. Raffi, kalau hidup bikin kamu jatuh, jangan minta dunia berubah, tapi jadi anak yang tetap berdiri meski gelap. Kalimat itu terus berputar dalam pikirannya, seperti doa. Dan dalam langkah-langkah kecilnya, ia sedang membuktikan bahwa dirinya tak akan jatuh meski dunia menolaknya. Raffi berhenti di bawah pohon tua saat siang mencapai puncak teriknya. Perutnya mulai bernyanyi, memohon diisi. Sejak pagi, ia belum makan apapun. Tangannya gemetar, tapi ia tetap memeluk dompet itu erat. Ia tahu ada uang di dalamnya, mungkin cukup untuk makan enak seharian. Tapi ia bahkan tak tergoda sedetik pun. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, kalau sekali saja ia berkhianat, maka semua perjuangannya akan sia-sia. Ia lebih rela lapar daripada kenyang dari barang yang bukan miliknya. Setelah beberapa menit berteduh, ia kembali berjalan. Kali ini langkahnya mulai gontai, seperti kapal kecil yang diterjang badai. Ia bertanya pada beberapa orang di jalan, dan sebagian besar hanya mengacuhkannya. Ada yang mengira ia pengemis, ada pula yang menyuruhnya pergi. Tapi ada juga seorang ojek online yang baik hati, yang memberinya sebotol air dan sekotak roti kecil. Buat tenaga, ya, Dik. Menteng masih jauh, katanya sambil tersenyum. Raffi menunduk dalam-dalam, matanya berkaca. Roti itu terasa seperti berkah dari langit. Setelah 2 jam berjalan, Raffi mulai melihat bangunan-bangunan tinggi dengan pagar besi dan taman rapi. Mobil-mobil mewah berlalu lalang, dan udara terasa lebih bersih. Ia tahu, ini pasti daerah orang kaya. Jauh dari hiruk-pikuk stasiun, jauh dari dunia tempat ia berasal. Ia berhenti di depan rumah bernomor 17A seperti yang tertera di KTP. Rumah besar itu menjulang angkuh, dengan pagar besi hitam dan dinding marmer putih yang berkilau. Ia menelan ludah. Tangannya berkeringat. Hatinya ragu. Ia menekan bel pelan-pelan. Beberapa detik kemudian, seorang satpam tinggi besar keluar dari pos jaga. Tatapannya curiga. "Ngapain kamu di sini?" tanyanya ketus. Raffi mencoba menjelaskan, suaranya bergetar. Saya cuma mau balikin dompet ini. Punya Ibu Ratna, yang tadi pagi di stasiun." Ia mengulurkan dompet itu dengan tangan gemetar. Satpam itu menatapnya tajam, lalu memeriksa dompetnya. Setelah beberapa detik, wajahnya melunak. "Tunggu sebentar," katanya sambil masuk ke dalam. Tak lama kemudian, dari balik pintu besar yang terbuka pelan, muncul sosok yang dikenalnya, Nyonya Ratna. Kali ini tanpa mantel tebal, tapi masih tampak anggun dan bersih. Seperti seseorang dari dunia yang tidak pernah mengenal rasa lapar atau luka. Ia terdiam melihat Raffi. "Kamu?" ucapnya pelan. Raffi menunduk. "Saya nemu dompet ibu tadi, di colong copet,
Tapi saya ambil lagi, katanya lirih. Ia tak menunggu pujian. Ia hanya ingin menyerahkan apa yang bukan miliknya. Untuk sesaat, tak ada yang berbicara. Lalu, Nyonya Ratna melangkah maju dan memeluk Raffi tiba-tiba. Pelukannya hangat, membuat tubuh Raffi yang menggigil seperti kembali menemukan rumah. "Nak, kamu luar biasa," bisiknya sambil menahan air mata. Raffi tertegun. Seumur hidup, tak pernah ada orang dewasa yang memeluknya seperti itu. Penuh penghargaan, bukan kasihan. "Ibu saya bilang, kalau nemu yang bukan milik kita, ya harus dikembaliin," jawab Raffi, suaranya nyaris tenggelam. Tapi bagi Nyonya Ratna, kata-kata itu seperti pukulan lembut di dada. Ia memandang anak kecil itu lama, seolah melihat sesuatu yang familiar. Sesuatu yang akan membawanya pada masa lalu yang sudah lama ia pendam. Tapi ia belum sadar sepenuhnya. Belum, sampai satu detail penting muncul di bab selanjutnya. Dan saat Nyonya Ratna mengajak Raffi masuk ke dalam rumah megah itu, dunia Raffi berubah. Bukan karena ia masuk ke rumah orang kaya, tapi karena ia baru saja melangkah ke dalam cerita yang lebih besar daripada sekadar dompet. Sebuah cerita tentang kebenaran yang jauh tersembunyi di balik waktu, darah, dan hati yang terluka. Rumah Nyonya Ratna tampak seperti dunia lain bagi Raffi. Begitu ia melangkah masuk, karpet tebal menyambut langkah kakinya yang terbiasa menginjak tanah dan aspal panas. Udara di dalam rumah itu dingin dan harum, dipenuhi aroma bunga segar yang diletakkan di vas-vas kristal mahal. Raffi merasa canggung, seolah tak pantas menginjak tempat seperti itu. Tapi tangan hangat Nyonya Ratna yang menggenggamnya erat membuat hatinya sedikit tenang. Untuk pertama kalinya, ada orang dewasa yang memegang tangannya tanpa niat menyuruh atau memarahi. Nyonya Ratna mengajaknya duduk di ruang tamu megah. Sofa empuk di bawahnya membuat Raffi hampir tenggelam, berbeda jauh dari tikar tipis di rumahnya. Ia duduk kaku, menunduk, tangan masih memeluk dompet yang tadi sudah ia kembalikan. "Namamu siapa, Nak?" tanya Nyonya Ratna. Suaranya lembut namun mengandung nada gemetar. "Raffi, Bu," jawab Raffi pelan. "Saya tinggal di Kampung Cempaka, dekat Pasar Lama." Mendengar nama kampung itu, wajah Nyonya Ratna berubah. Ia terdiam sejenak, matanya berkedip cepat, seolah kata-kata itu menyingkap pintu masa lalu yang telah lama terkunci. "Cempaka," bisik Nyonya Ratna lirih, nyaris tak terdengar. Ia berdiri perlahan, berjalan ke jendela besar di sudut ruangan, menatap keluar dengan mata nanar. Raffi hanya bisa menatap punggung perempuan tua itu, merasakan ada sesuatu yang berubah. Udara di ruangan itu menjadi lebih sunyi, seolah setiap benda pun ikut menahan napas. "Kampung itu, dulu tempat yang sangat berarti untukku," lanjutnya dengan suara pelan. Raffi menunggu, tanpa tahu bahwa setiap kata yang keluar dari mulut Nyonya Ratna adalah benang-benang cerita yang perlahan menjerat takdir mereka bersama. "Dulu, aku pernah kehilangan seseorang di sana," ujar Nyonya Ratna, suaranya mulai parau. Ia berbalik, dan di matanya kini terlihat air yang bergetar di tepi kelopak. "Seorang anak, cucuku. Ia hilang ketika usianya baru 3 tahun. Diculik orang, atau mungkin dibuang, sampai hari ini tak pernah ditemukan." Raffi terdiam, mulutnya sedikit terbuka. Ia tak tahu harus berkata apa. Tapi hatinya, entah kenapa, terasa aneh. Seperti ada sesuatu yang bergetar tanpa sebab di dalam dadanya. Nyonya Ratna duduk kembali, kali ini lebih dekat pada Raffi. Ia memandangi wajah bocah itu dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Antara rindu dan ragu, antara harap dan takut. "Kamu bilang tinggal di Cempaka, sejak kapan?" tanya Nyonya Ratna, matanya tak berkedip. Raffi mengernyit, mencoba mengingat. "Sejak kecil, Bu. Seingat saya,
Ibu saya yang merawat saya bilang saya ditemukan dekat sungai waktu bayi. Kalimat itu membuat tubuh Nyonya Ratna menegang. Tangannya yang sedang menggenggam cangkir teh bergetar hebat hingga teh tumpah ke meja. Dalam kepalanya, badai ingatan yang telah lama ia kubur mulai mengamuk. Ia ingat hari itu, 20 tahun lalu, ketika cucu kecilnya hilang dari halaman rumah di daerah Cempaka. Polisi mencari, warga membantu, tapi tak ada jejak. Menantunya dituduh, anaknya sendiri hampir gila. Sejak saat itu, keluarganya hancur perlahan. Ia memindahkan diri ke Menteng, mencoba melupakan semuanya. Tapi luka itu tetap membekas. Dan sekarang, bocah kurus yang duduk di depannya seolah membawa semua kenangan itu kembali. Raffi merasa suasana mulai berubah, tapi ia tidak mengerti kenapa. Bu, saya nggak ngerti. Saya cuma mau balikin dompet. Ibu baik-baik aja, kan? Tanyanya polos. Tapi matanya pun mulai basah. Ikut terseret dalam emosi yang tak ia pahami. Nyonya Ratna mendekat, menyentuh pipi Raffi perlahan, seperti menyentuh sesuatu yang rapuh dan berharga. Nak, bolehkah aku melihat kalung yang kamu pakai? Raffi mengangkat rantai kecil dari balik bajunya. Sebuah liontin tua berbentuk bunga, berkarat dan sudah usang. Nyonya Ratna menutup mulutnya, menahan jeritan yang nyaris pecah dari dadanya. Tangannya gemetar saat meraih liontin itu. Ia membuka bagian belakang liontin, dan di dalamnya ada inisial yang terukir dengan halus, RK, Ratna Kusuma Dewi. Itu adalah kalung yang dulu ia berikan untuk cucunya saat ulang tahun ketiga. Hanya 2 orang yang tahu liontin itu dibuat. Dirinya dan pengrajin tua di kampung Cempaka yang kini sudah tiada. Seluruh tubuhnya lunglai. Dunia seolah berhenti berputar. Air mata jatuh tak terbendung. Ia memeluk Raffi erat-erat, kali ini tanpa kata, hanya tangisan. Raffi bingung, tapi tak berani menolak. Di dalam pelukan itu, ia merasa hangat, namun juga bingung. Ia merasa kecil di tengah sesuatu yang besar. Kamu, cucuku, bisik Nyonya Ratna pelan, patah-patah, seolah takut kalimat itu hanya akan menjadi harapan kosong. Tapi hatinya tahu, lebih dari sekadar nama atau liontin, ada ikatan yang hanya bisa dirasakan oleh darah. Namun, di balik semua itu, sesuatu masih tersembunyi. Sesuatu yang belum mereka ketahui. Karena di tempat lain, seorang wanita renta dengan mata sendu tengah menatap langit dari sebuah rumah reyot. Menunggu seorang anak yang tak pernah ia lahirkan, tapi ia rawat sepenuh cinta. Wanita itu adalah ibu angkat Raffi. Dan di dalam rahasia masa lalu yang kelam, ada cerita keliru yang akan mengubah segalanya. Sore mulai merayap perlahan ke peraduannya, mewarnai langit Menteng dengan semburat jingga yang membakar awan-awan tipis. Di dalam rumah besar itu, Nyonya Ratna masih terduduk memeluk Raffi dengan mata yang basah dan tubuh bergetar. Di pelukannya, ia menemukan kembali harapan yang selama ini telah ia kubur dalam-dalam, bahwa cucunya yang hilang, darah dagingnya sendiri, masih hidup. Tapi dalam pelukan itu pula, ia mulai dilanda kebingungan. Bagaimana bisa anak ini selama 12 tahun tak diketahui keberadaannya? Siapa yang telah menyembunyikannya? Siapa yang tega mencuri bayi dari pelukannya? Raffi, di sisi lain, hanya bisa diam. Ia merasa tubuhnya berat. Seolah kata-kata Nyonya Ratna adalah beban yang tak bisa ia pikul. Cucunya, pikirnya. Ia tidak mengerti. Seumur hidup, ia hanya mengenal satu sosok sebagai ibunya. Bu Lastri, wanita tua yang membesarkannya dengan kasih dan keterbatasan. Wanita yang rela menjahit sampai dini hari demi mengisi perut mereka berdua. Tidak ada darah, tidak ada liontin, hanya ada cinta yang ia rasakan nyata setiap harinya. Tapi kini,
Semua itu mulai terasa goyah. Siapa dia sebenarnya? Nyonya Ratna memanggil seorang pengacaranya malam itu juga, memintanya menyelidiki asal-usul Raffi. Ia ingin segera tahu segalanya. Raffi sempat menolak. Ia merasa seolah kehidupannya yang sederhana dan jujur telah direbut oleh sesuatu yang tak ia minta. Saya nggak mau tinggal di rumah gede, Bu. Saya cuma mau pulang. Ibu saya pasti khawatir, katanya dengan suara lirih. Tapi Nyonya Ratna menahan tangannya. Nak, kalau benar kamu cucuku, kamu harus tahu siapa dirimu sebenarnya. Dan aku ingin berterima kasih kepada perempuan yang telah menjagamu selama ini. Maka malam itu juga, seorang sopir pribadi mengantar Raffi pulang ke rumah Bu Lastri di Kampung Cempaka, ditemani Nyonya Ratna yang duduk diam di kursi belakang. Sepanjang perjalanan, tak banyak yang mereka bicarakan. Hanya detak jantung yang terasa memukul-mukul di dada keduanya. Raffi menatap jendela mobil dengan mata kosong. Otaknya sibuk merangkai potongan-potongan masa kecil yang samar. Sementara Nyonya Ratna menggenggam kalung liontin itu erat-erat, seperti pegangan terakhir pada keyakinan yang hampir mustahil. Setiba di gang sempit tempat rumah Bu Lastri berada, aroma nasi goreng dan suara anak-anak bermain menyambut mereka. Kontras yang mencolok dari dunia yang baru saja mereka tinggalkan. Raffi langsung berlari ke dalam rumah kecil itu, dan dari dalam muncul seorang wanita tua dengan kerudung lusuh dan mata sayu, Bu Lastri. Wajahnya yang panik berubah lega saat melihat Raffi, tapi langsung kembali tegang begitu matanya bertemu dengan Nyonya Ratna yang berdiri di ambang pintu, anggun dalam balutan selendang sutra. Suasana di dalam rumah menjadi hening. Raffi berdiri di tengah-tengah, seperti jembatan rapuh antara dua dunia yang saling bertentangan. Nyonya Ratna menatap Bu Lastri dengan mata penuh pertanyaan dan luka. Bu, anak ini? Raffi, saya yakin dia cucu saya yang hilang 12 tahun lalu. Katanya, nadanya tegas namun bergetar. Bu Lastri menunduk lama, sebelum akhirnya duduk dengan napas berat. Saya tahu hari ini akan datang, saya hanya tak tahu akan secepat ini, ucapnya perlahan. Raffi memutar tubuhnya, menatap Bu Lastri dengan bingung. Maksud ibu? Ibu tahu? Jadi, saya memang bukan anak kandung ibu? Pertanyaan itu keluar dari bibirnya dengan pelan, seperti racun yang menetes ke dalam hati. Bu Lastri mengangguk, lalu menangis perlahan. Ibu tidak melahirkanmu, Nak. Tapi ibu mencintaimu lebih dari hidup ibu sendiri. Lalu, Bu Lastri pun membuka kisah yang selama ini ia simpan sendiri. 12 tahun lalu, ia menemukan seorang bayi lelaki dalam kardus, tergeletak di pinggir sungai Cempaka. Di dalam kardus itu, hanya ada selimut tipis dan liontin tua. Ia sudah berniat melaporkannya ke pihak berwajib. Namun pada saat itu, sang suaminya sedang sakit keras, dan ia merasa jika bayi itu adalah titipan Tuhan. Ia membesarkan bayi itu tanpa pernah tahu siapa orang tuanya. Saya pikir, kalau memang orang tuanya mencarinya, pasti akan datang. Tapi tak pernah ada, ucapnya dengan sesal. Nyonya Ratna meneteskan air mata, bukan karena marah, tetapi karena haru. Wanita tua di depannya bukan penculik, tapi penyelamat. Ia telah menyelamatkan darah dagingnya dari nasib yang lebih buruk, dan memberinya kasih sayang ketika dunia lain tak peduli. Ia mendekat, menggenggam tangan Bu Lastri. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menjaganya seperti anak sendiri. Saya tak bisa membalas semua itu, ucapnya tulus. Namun di tengah pelukan dan air mata itu, Raffi justru semakin bingung. Dunia yang selama ini ia kenal kini seperti kaca yang retak. Semua yang ia anggap pasti, berubah menjadi pertanyaan. Siapa dirinya? Anak siapa dia sebenarnya? Haruskah ia meninggalkan ibu yang membesarkannya demi nenek yang baru ia kenal?
Haruskah ia memilih darah atau cinta? Dan di tengah keraguan itu, sebuah suara dari luar rumah membuat semuanya terdiam. Seorang pria tua, dengan langkah tertatih, masuk ke dalam. "Lastri, ada tamu?" katanya. Tapi saat matanya bertemu dengan Nyonya Ratna, wajahnya pucat. Ia jatuh terduduk. "Ratna," gumamnya. Suasana jadi senyap seketika. Nyonya Ratna menatapnya dengan mata membelalak. "Darto," ucapnya lirih. Raffi menatap keduanya silih berganti. Dalam sekejap, segalanya berubah menjadi teka-teki baru. Siapa pria itu? Mengapa Nyonya Ratna tampak begitu terguncang? Dan kenapa nama Darto yang diucapkannya terdengar seperti kunci yang akan membuka rahasia terakhir dari semua ini? Udara di dalam rumah Bu Lastri berubah seketika. Raffi menatap dua sosok tua yang kini saling menatap tanpa suara. Nyonya Ratna berdiri membeku, matanya tak berkedip menatap pria yang baru masuk. Darto, suami Bu Lastri. Sementara Darto terlihat begitu lemah. Seolah detik-detik ini menghantamnya dengan seluruh beban masa lalu. Suara napasnya tersengal, dan matanya berair. "Ratna, kau masih hidup," katanya nyaris tak terdengar. Nyonya Ratna mundur satu langkah. Tubuhnya limbung, seperti dihantam badai yang tak terlihat. Raffi menoleh ke kanan dan kiri, mencoba memahami apa yang terjadi. "Kalian saling kenal?" tanyanya. Suaranya pecah, tapi tak ada jawaban. Darto menunduk, lalu menatap Lastri yang kini memegang dadanya sendiri, seolah menyadari sesuatu yang selama ini tak pernah ia bayangkan. Aku pernah bekerja di rumah Ibu Ratna," kata Darto lirih. "Aku supir keluarganya 20 tahun lalu." Suasana di ruangan itu menegang. Nyonya Ratna memejamkan mata, mengingat masa lalu yang penuh luka dan rahasia. "Darto," ucap Nyonya Ratna akhirnya, dengan suara penuh luka. "Kamu menghilang tak lama setelah cucuku diculik. Kami semua mencarimu, dan aku curiga, tapi tak pernah bisa membuktikannya." Tubuh Darto berguncang. Ia menatap lantai, suaranya gemetar. "Karena aku tahu sesuatu yang tak bisa aku katakan. Hari itu, aku melihat anak kecil itu dibawa pergi. Tapi aku takut. Aku takut akan kehilangan pekerjaan. Aku takut keluargaku terlibat. Jadi aku diam." Tangis Darto pecah, mengguncang tubuh tuanya yang renta. Bu Lastri menatap suaminya dengan tatapan campur aduk antara kaget, sedih, dan kecewa. "Kau tahu, Dar? Selama ini?" tanyanya pelan. Darto mengangguk, air matanya menetes. "Aku tak tahu anak itu akan ditemukan olehmu, Lastri. Tapi saat kamu bawa pulang bayi dalam kardus itu, aku langsung tahu itu cucunya Ratna. Tapi aku diam. Aku pengecut." Suara Darto pecah menjadi isak yang terpendam bertahun-tahun. "Aku takut kau akan mengembalikannya, dan kita tak punya anak selamanya. Jadi aku biarkan kamu mengira dia titipan Tuhan." Raffi terduduk, seluruh dunianya runtuh. Ia bukan siapa-siapa. Tidak sepenuhnya anak Bu Lastri. Tidak sepenuhnya cucu Nyonya Ratna. Ia adalah korban dari ketakutan dan keserakahan orang dewasa. "Jadi, saya hanya hasil dari kebohongan kalian semua?" katanya pelan. "Kenapa? Kenapa saya harus dibesarkan dalam kebingungan begini? Saya cuma anak koran, Bu. Saya nggak minta semua ini." Air matanya jatuh satu persatu, dan tidak ada yang mampu menjawabnya. Nyonya Ratna menghampiri Raffi, duduk di sampingnya, lalu memeluknya erat. "Maafkan kami, Nak. Kami semua gagal melindungimu. Dunia ini kadang kejam untuk anak baik seperti kamu."
Tapi kamu tetap anak yang luar biasa. Jujur, berani, dan berhati emas. Kamu mengembalikan dompetku, padahal dunia sudah banyak merenggutmu. Itu menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Bukan darah, bukan nama, tapi tindakanmu yang membuktikan siapa dirimu. Raffi menatap Nyonya Ratna, dan dalam pelukan itu, ia merasa ada cinta yang berbeda. Bukan cinta karena kedekatan sehari-hari seperti pada Bulastri, tapi cinta yang datang dari tempat yang jauh. Dari kehilangan, kerinduan, dan rasa bersalah yang menumpuk selama bertahun-tahun. Ia ingin marah, tapi juga tak bisa. Karena di balik semua kebohongan ini, ada kasih yang tetap tumbuh meski dalam tanah yang salah. Bulastri mendekat, duduk di sisi lain. Ia menggenggam tangan Raffi. "Nak, mungkin ibu salah karena tak jujur dari awal. Tapi cinta ibu padamu tidak pernah palsu. Kamu adalah hidup ibu. Kalau kamu harus pergi ke rumah yang lebih layak, ibu hanya ingin kamu bahagia. Meski hatiku akan hancur." Matanya basah, tapi senyumnya tetap tulus. Di sanalah, untuk pertama kalinya, Raffi melihat betapa besar cinta seorang ibu yang rela melepaskan jika itu membuat anaknya lebih baik. Darto masih tertunduk. Ia terlalu malu untuk menatap siapapun. Tapi akhirnya ia berkata, "Maafkan aku, Raffi. Aku telah mencuri kesempatanmu untuk tumbuh di keluarga yang seharusnya. Tapi aku juga bersyukur kamu dibesarkan oleh wanita yang lebih baik dari diriku." Suara Darto serak, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar rapuh. Tak ada dendam di mata Raffi, hanya rasa lelah yang amat dalam. Hari itu, keputusan tak diambil dengan suara keras atau argumen panjang. Raffi memilih untuk tinggal bersama Bulastri, namun tetap menjalin hubungan dengan Nyonya Ratna. Ia ingin mengenal asal-usulnya, tapi ia juga tak bisa melepaskan cinta yang telah membesarkannya. Ia menjadi jembatan yang menyatukan dua hati yang dulu terpisah oleh takdir. Dan Nyonya Ratna, yang awalnya kehilangan segalanya, kini belajar bahwa cinta sejati tak selalu harus dalam satu atap. Kadang cukup dengan hadir dan menerima. Beberapa bulan kemudian, Raffi kembali menjual koran. Tapi kini bukan karena terpaksa. Ia melakukannya untuk menyisihkan uang sekolahnya sendiri, dan kadang, ia membantu anak-anak jalanan lain yang bernasib sama dengannya. Ia menjadi simbol kecil dari harapan. Anak yang pernah hilang, namun tak pernah menyerah pada hidup. Dan dompet yang dulu ia temukan di stasiun, kini disimpan di rumahnya sebagai pengingat bahwa satu tindakan jujur bisa membuka jalan bagi keajaiban. Karena di dunia yang penuh tipu daya dan kebohongan, kejujuran seorang anak kecil masih bisa mengubah takdir. Dan meski masa lalu tak bisa diperbaiki, masa depan masih bisa ditulis ulang oleh tangan-tangan kecil yang bersih dan hati yang tak gentar mencintai.